Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Kita melanjutkan kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk di bab yang ke-7. Setelah muqaddimah panjang lebar beliau sebutkan, beliau masuk ke inti pembahasan berkaitan tentang tauhid uluhiyah, peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala, dan ibadah yang ditujukan kepada selain Allah Ta'ala termasuk dari bentuk kesyirikan. Telah kita sebutkan bahwa inti pembahasan penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Tauhid, inti pembahasan adalah tauhid uluhiyah, bukan tauhid rububiyah dan tauhid asma dan sifat. Walaupun nanti ada pembahasan sedikit berkaitan tentang rububiyah, asma dan sifat, tapi itu hanya penguat sebagai tambahan. Inti pembahasan beliau adalah tauhid uluhiyah berkaitan dengan ibadah. Bab yang ke-7, beliau berkata, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i au daf'ihi. Bab termasuk dari kesyirikan memakai halqah, yaitu lingkaran, bisa gelang, bisa cincin, yaitu halqah, sesuatu yang melingkar. Wal khayti, dan tali, bisa tali isinya ada raja atau apa saja. Wa nahwihima, dan selain keduanya, biasanya dipakaikan kepada anak. Liraf'il bala'i au daf'ihi, yang ditujukan untuk mengangkat bala, bisa penyakit ain, atau ya, gangguan setan, atau yang lainnya. Tujuannya untuk mencabut, au daf'ihi, atau untuk menangkal penyakit, atau menangkal gangguan jin, atau menangkal pandangan mata jahat, atau orang hasad dan yang lainnya. Kemudian setelah itu kita bacakan dulu apa yang beliau sebutkan, setelah itu nanti baru kita jelaskan. Kemudian setelah itu beliau berkata, wa qaulillahi ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat ke-38. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Apakah kalian melihat sesembahan-sesembahan yang disembah oleh manusia selain Allah Ta'ala? In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri. Jika Allah menghendaki saya untuk jatuh pada keburukan atau menimpa kepada saya apa-apa yang jelek, apakah Tuhan-Tuhan itu, sesembahan itu bisa mengangkat musibah yang menimpa saya? Wa an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi hilqatan min sufrin. Beliau bercerita radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada seseorang yang di tangannya ada lingkaran atau gelang yang terbuat dari tembaga. Faqala, maka Rasulullah bertanya sama orang itu, ma hadhihi, apa ini? Qala minal wahinati, maka orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini untuk menangkal kelemahan, yaitu untuk supaya ampuh, supaya kuat dia.
Faqala, maka Rasulullah mengatakan, inzi'ha, lepaslah. Fa innaha la taziduka illa wahdan, karena gelang ini tidak menambah kamu kecuali kehinaan, kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika, kalau engkau meninggal dunia dan gelang ini masih terpakai di tangan kamu, ma'aflata abadan, kamu tidak mungkin bahagia selama-lamanya. Rawahu Ahmadu bisanadin la ba'sa bihi, hadis dikeluarkan Imam Ahmad dengan sanad yang tidak ada masalah. Walahu an Uqbah bin Amirin marfu'an, dan Imam Ahmad memiliki riwayat juga dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu secara marfu', yaitu sampai kepada Rasulullah, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, siapa yang memakai tamimah, jimat atau raja supaya sempurna, fala atammallahu lahu, maka niscaya Allah tidak akan menyempurnakan orang itu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, siapa yang memakai wada'ah. Wada'ah ini yaitu barang yang diambil dari laut. Jadi kayak kerang, wadah kerang diambil, kemudian setelah itu nanti dipakai di badan, digantungkan di rumah atau di badan. Tujuannya supaya menangkal bala dari ujian-ujian, maksudnya dari penyakit atau dari gangguan. Rasulullah mengatakan, siapa yang menangkal memakai seperti itu, fala wada'allahu lahu, niscaya Allah tidak akan menghilangkan malapetaka yang menimpa. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka, siapa yang memakai jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Wal Ibnu Abi Hatim an Hudzaifah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaitun minal huma, bahwa beliau, yaitu Hudzaifah, pernah melihat seseorang di tangannya ada tali yang terikat. Jadi dia itu memakai gelang tapi dari tali, bukan dari besi atau tembaga, tapi dari tali. Minal humma, yang dipakai tujuannya untuk mengobati penyakit panas. Faqata'ahu, maka Hudzaifah memutus tali itu. Wa tala qaulu ta'ala, setelah itu beliau membaca firman Allah Ta'ala dalam surat Yusuf, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah orang-orang beriman kepada Allah kecuali kebanyakan mereka orang-orang musyrik. Ini perkara yang disebutkan oleh penulis, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Yaitu tema pembahasan kita berkaitan tentang memakai jimat, memakai raja, entah jimatnya berupa tali atau tembaga atau apa saja, dipakai dengan tujuan untuk liraf'il bala au daf'ihi, mengangkat musibah atau menolak bala. Di sini kalau kita perhatikan, di sini beliau menyebutkan alasan orang memakai raja atau jimat. Alasannya salah satu dari dua. Bisa salah satu dari dua, bisa dua-duanya. Yang pertama, alasan yang pertama beliau mengatakan di sini liraf'il bala, mengangkat musibah. Mengangkat musibah itu maksudnya musibah sudah datang, sakit sudah terjadi, atau gangguan jin sudah terjadi. Kemudian dia memakai itu tujuannya untuk mencabut malapetaka yang menimpa. Jadi malapetakanya sudah ada. Kalau ini dia sudah sakit, kemudian berobatnya dengan cara memakai seperti itu. Tujuannya apa? Untuk mengobati penyakitnya. Berarti penyakitnya sudah datang. Setelah itu dia memakai itu untuk mengangkat penyakitnya. Ini yang pertama. Yang kedua, tujuan orang memakai jimat atau ya seperti ini tujuannya untuk daf'ihi. Kalau daf' itu tolak bala. Penyakitnya belum datang. Penyakitnya belum datang, dia pakai supaya penyakitnya tidak datang kepada dia.
Itu namanya tolak bala. Jadi ada dua di sini. Yang pertama, memakai setelah penyakitnya datang, yaitu setelah menimpa kita sesuatu yang kita benci, kita pakai itu untuk mengangkat, untuk mencabut sesuatu yang kita benci. Yang kedua, yang kita benci belum datang, kita pakai itu untuk jaga-jaga, supaya nanti kalau ada serangan atau ada gangguan, maka benda ini bisa menangkalnya. Lah ini kata beliau semuanya sama hukumnya. Hukumnya sama, entah penyakitnya sudah ada atau penyakitnya belum ada, itu semuanya sama. Yaitu sama-sama termasuk bentuk kesyirikan. Kalau orang bertanya, lah kan kalau saya kan cuma jaga-jaga, yaitu penyakitnya kan nggak ada gitu loh, cuma saya jaga-jaga saja. Nanti kalau saya diserang atau diganggu, kan saya untuk jaga-jaga, sama saja. Mau itu jaga-jaga atau penyakitnya sudah ada kemudian berusaha untuk mencabut penyakit dengan itu, sama saja. Semuanya termasuk bentuk kesyirikan. Kalau orang mengatakan, misalkan bertanya, kenapa orang memakai seperti ini termasuk kesyirikan? Bukankah ini tidak ada bedanya dengan orang datang ke dokter, setelah itu dia diberikan obat, minum obat, atau dia berobat dengan misalkan pengobatan yang pengobatan herbal. Kan herbal juga sama, misalkan orang sakit, dia minum pil atau minum apa bedanya? Kan kita meyakini misalkan ini, kalau karena ada tokoh besar di kita, ya beliau sudah meninggal, semoga Allah telah merahmati beliau, mengampuni dosa beliau, yang dijuluki dengan dai sejuta umat. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar ceramah beliau di radio atau apa saya itu, ya kaget juga saya dengan ucapan beliau, karena beliau mengatakan, apa bedanya orang datang ke dokter dengan orang datang ke dukun? Sama-sama kita meyakini bahwa yang mengobati Allah, sedangkan dokter dan dukun itu kan hanya sebab. Kecuali kalau kita datang ke dukun, kita meyakini dukun adalah pemberi pengobatan selain Allah, itu namanya kesyirikan. Tapi kan dukun memberikan obatnya sama dengan resepnya dokter, apa bedanya? Kan sama-sama sebab. Ya itu sama-sama sebab saja kan itu. Ya, maka berkaitan dengan sebab. Jadi kita kan harus meyakini bahwa Allah yang mendatangkan musibah dan Allah yang mencabut musibah. Kita meyakini bahwa musibah yang menimpa kita atau yang menimpa dunia datangnya dari Allah Ta'ala, dan hanya Allah yang bisa mengangkat musibah. Keyakinan kita seperti ini termasuk nanti tauhid rububiyah. Kita meyakini Allah sebagai Tuhan. Kalau kita meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah mendatangkan musibah dan hanya Allah yang bisa mencabut musibah. Itu namanya tauhid rububiyah. Sedangkan kita berobat sampai akhirnya nanti kita memberikan sesuatu, ada amalan-amalan tertentu. Amal-amal tertentu, misalkan dia seperti ini, dia berkorban atau dia mengorbankan amal tertentu. Ini nanti masuknya tauhid uluhiyah. Jadi bedakan antara dua perkara ini, bedakan. Kalau ada orang meyakini bahwa sakitnya saya, misalkan ada orang sakit, dia datang kepada dukun, kemudian bisa sembuh. Jadi dukun menerawang, oh penyakit kamu seperti ini, nanti tak obati, bacakan mantra, kasih obat, kasih kembang, ini sembuh. Dia meyakini, orang yang tadi sakit meyakini penyakit saya itu yang menyembuhkan adalah dukun ini. Maka kita katakan Anda berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Karena Anda meyakini ada zat yang bisa mendatangkan penyakit dan bisa mendatangkan pengobatan selain Allah Ta'ala. Ini termasuk syirik dalam masalah tauhid rububiyah. Sedangkan kalau Anda meyakini, saya yakin bahwasanya yang mengobati Allah bukan dukun. Cuma ketika saya datang ke dukun, ada syarat yang perlu saya tunaikan. Syaratnya apa? Misalkan menyembelih ayam cemani, atau syaratnya misalkan mendatangkan kelapa kuning atau janur atau apa sajalah itu. Saya berikan kepada dukun itu sebagai bentuk persyaratan lah itu. Maka ini jatuh pada syirik uluhiyah.
Karena ini termasuk ibadah. Ya, jadi paham ya bedanya di sini ya. Kalau saya misalkan saya pergi ke dokter, saya meyakini dokter yang mengobati. Jika bukan karena dokter ini penyakit saya nggak akan sembuh, maka kita katakan Anda berbuat syirik dalam tauhid rububiyah. Karena yang bisa mengobati hanya Allah Ta'ala, seperti Nabi Ibrahim mengatakan fa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau saya sakit, Allah yang mengobati. Sedangkan dokter obat hanya sarana, hanya sebab. Tidak boleh kita menisbatkan pengobatan kepada sebab, lupa kepada zat yang menciptakan sebab. Yaitu siapa yang menciptakan sebab? Allah Ta'ala. Allah yang mendatangkan penyakit, Allah yang bisa mengobati penyakit. Sedangkan dokter kemudian obat itu hanya sebab, sehingga belum tentu sembuh gitu loh. Misalkan ada dua orang penyakitnya sama-sama penyakit corona misalkan. Datang ke dokter dikasih resep sama persis, penanganannya sama di rumah sakit. Yang ini mati, yang ini sembuh. Kenapa seperti itu? Karena bukan dokter yang menciptakan pengobatan. Dokter hanya bisa meresepkan obat. Obat itu hanya sarana kesembuhan. Sedangkan yang mentakdirkan sakit dan mentakdirkan sembuh hanya Allah Ta'ala. Sehingga kita berobat ke dokter, kita yakini bahwa bukan dokter yang mengobati, Allah yang mengobati. Cuma dokter hanya sebab. Nah sekarang pertanyaan di sini, sama-sama kita meyakini bahwa dokter sebab sekarang ini. Boleh nggak kalau kita meyakini seperti itu, bahwa dokter sebab, hanya mengobati hanya Allah Ta'ala. Kemudian saya datang ke dukun. Seperti tadi ucapan beliau. Apa bedanya? Kan sama-sama kita meyakini bahwa Allah yang mengobati. Cuma bedanya ini datangnya ke dukun, ini datangnya ke obat, ini datangnya ke herbalis, ini datangnya ke alternatif. Kan sama-sama kita meyakini Allah sebagai zat yang menciptakan pengobatan. Bukan dia, bukan dukun, bukan dokter, bukan terapis, bukan ini. Dia hanya sebab saja. Terus kenapa kok nggak boleh kan itu? Wong sama-sama kita kan meyakini ini sebagai sebab. Maka sebab terbagi menjadi dua. Fahami di sini karena ini termasuk syubhat yang kuat. Kerancuan. Ini rancu sekali dan banyak orang yang ya bingung memahami seperti ini karena rancu memang ini pemahaman seperti ini. Maka kita katakan sebab. Fahami ya sebab. Sebab itu apa sih sebab? Sebab itu perantara. Sebab itu perantara. Misalkan ini saya pengen sembuh, maka sebabnya saya bisa sembuh ya saya datang ke dokter, saya minum obat gitu. Saya pengen memiliki anak, sebabnya apa? Ya saya menikah dan saya menjaga kesehatan supaya saya itu menjadi orang yang normal gitu. Saya itu sehat, istri saya juga sehat. Saya pengen punya rizki, ya saya bekerja. Saya bekerja dengan cara saya itu bisnis misalkan, atau saya itu kerja. Kerjaan saya kerja di perusahaan misalkan, itu cuma sebab untuk saya mendapatkan rizki. Bukan itu yang memberikan rizki, Allah yang memberikan rizki, tapi sebabnya dari perusahaan. Bisa difahami ya masih ini sebab. Jadi ada namanya musabib, ada namanya sebab. Musabib, zat yang menciptakan, menjadikan ini sebagai sebab. Itu namanya musabib, yaitu Allah Ta'ala. Sedangkan perkara yang menjadi perantara kesembuhan, menjadi perantara untuk ini, itu namanya sebab yang Allah ciptakan. Lah sebab yang dijadikan sebagai sarana untuk tujuan, tinggal antum itu mau apa, mau sembuh, atau sebabnya itu mau apa, maka sebab itu nanti terbagi menjadi dua. Sebab terbagi menjadi dua. Yang pertama, asbab dhahirah. Sebab yang nampak. Maksudnya nampak itu korelasi hubungan antara sebab dan hasilnya itu masuk akal gitu, logis. Itu namanya sebab yang dhahirah. Seperti misalkan gini, saya penyakit, saya sakit. Saya datang ke dokter, dokter nanti memeriksa, oh penyakit kamu seperti ini obatnya kamu minum dosisnya ini, yang ini obatnya segini. Obat ini untuk penyakit ini sudah diteliti dan logis, secara logika itu masuk gitu. Jadi secara logika itu bisa logika itu bisa. Ini namanya sebab yang zahir. Sebab seperti ini hukumnya boleh kita jalankan. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua dinamakan dengan asbab khafiyah. Sebab yang tidak nyambung. Secara logis, secara logika, secara ilmiah itu nggak ada hubungan sama sekali gitu. Sebab seperti ini itu nggak ada hubungannya. Orang sakit, obatnya apa? Obatnya misalkan telur cemani, ayam cemani.
Apa kaitannya antara penyakit dia dengan telur cemani? Enggak logis gitu loh. Orang misalkan berobat di pengobatan alternatif misalkan itu. Antara penyakit dia dengan pengobatan yang dijalankan sama terapisnya enggak masuk akal gitu loh. Enggak logis gitu loh. Enggak ilmiah sama sekali gitu. Nah, seperti ini berarti sebab yang ghairu dhahir atau khafiyah. Ini yang bahaya. Ini yang bahaya. Jadi sebab untuk tujuan kita, baik kita pengen sembuh atau pengen menangkal bala atau yang lainnya, itu nanti terbagi menjadi dua. Ada yang dhahirah, yang nampak, atau kaitannya itu kelihatan. Kaitannya antara sebab ini dengan tujuan kita itu kelihatan gitu. Kemudian ada sebab yang tidak nampak, dan itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Kemudian asbab yang dhahirah, ini saya rincikan sedikit ya. Asbab yang dhahirah, yang nampak, itu nanti terbagi menjadi dua lagi. Jadi sebab yang logis, ilmiah, antara sebab dengan tujuan saya itu ya terkoneksi gitu loh, maksudnya itu ilmiah, ini secara ilmiah. Itu nanti terbagi menjadi dua. Yang pertama dinamakan dengan asbab qadariyah. Sebab yang itu bisa dibuktikan secara tajribah. Tajribah itu secara ya pengalaman. Misalkan gini, ada orang misalkan terapis, herbalis lah misalkan itu. Oh, kalau penyakitnya kayak gini itu minumnya habatus sauda, takarannya harus sekian, nanti sekian. Ini namanya sebab qadariyah. Qadariyah. Logis enggak? Logis. Karena mereka sudah uji coba gitu loh, sudah uji coba dan memang benar gitu loh. Nah, itu namanya sebab yang qadariyah. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua dinamakan dengan asbab syar'iyah. Dinamakan dengan asbab syar'iyah. Seperti misalkan kita sakit, apa obatnya? Obatnya kita itu misalkan bacakan Quran. Baca Quran untuk terapis penyakit saya. Banyak yang sembuh. Banyak yang sembuh. Karena orang mengatakan, loh, kan apa bedanya antara baca Quran dengan ya mantra-mantranya tukang sihir? Kita katakan ini syar'i. Allah berfirman bahwa Al-Quran syifa. Al-Quran diturunkan sebagai obat. Termasuk obat yang logis seperti itu. Nah, berarti Al-Quran itu obat. Nah, jadi ini dinamakan dengan asbab syar'iyah. Jadi sebab yang boleh dipakai dalam mencapai tujuan itu ada dua. Namanya asbab qadariyah. Itu biasanya tajribah. Atau namanya mujarobat. Sering kita praktekkan. Ini Masya Allah bagus ini. Terbukti. Kemudian yang kedua, sebab yang syar'iyah, yaitu dengan syar'i, Al-Quran, demikian juga nanti seperti bacaan-bacaan tertentu atau yang lainnya mujarrab, atau bacaan-bacaan dari Rasulullah mujarrab. Seperti ada seorang sahabat, ya, ada kumpulan sahabat, ada rombongan para sahabat safar. Mereka habis bekal mereka. Setelah itu mereka mampir di sebuah tempat qabilah untuk minta jamuan makan, tapi nggak dikasih makan. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Setelah itu mereka dikejar oleh satu orang dari qabilah itu, mengabarkan kalau ketua suku kami sedang kayak orang yang terikat. Masa itu tersengat kalajengking sampai ya sakitnya itu parah. Sudah diobati berkali-kali nggak bisa sembuh. Akhirnya tanya sama rombongan ini, apakah kamu punya obat? Yaitu apakah kalian punya obat? Kalau kalian punya obat, kamu mampir ke qabilah kami. Akhirnya salah satu sahabat mengatakan, iya, saya punya obat. Saya punya obat, tapi saya tidak akan mengobati kalau tidak ditetapkan upahnya berapa. Akhirnya terjadi kesepakatan, upahnya kalau bisa menyembuhkan ketua suku, upahnya beberapa ekor kambing. Akhirnya sepakat. Setelah itu diundanglah ini sahabat-sahabat ini, sahabat Rasulullah. Hadisnya sahih. Diundang ke qabilah itu. Akhirnya satu orang yang maju mengobati itu satu orang. Apa obatnya? Obatnya dia itu hanya ngambil tanah. Ambil tanah di rumah itu. Dan Imam Al-Qayyim menyebutkan itu termasuk obat yang mujarab. Tanah. Jadi tanah yang dekat dengan kita. Nah, itu apakah itu kayak dukun? Bukan, ini mujarab. Sering dipraktikkan sama orang zaman dulu. Kenapa? Karena kita itu dari tanah. Kita itu manusia dari tanah. Dan semakin dekat dengan tanah, kita itu semakin kuat untuk mengobati sesuatu yang mencelakakan kita. Maka itu orang sahabat ini ngambil tanah. Setelah itu cuma dibacakan Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah, kemudian dia meludah, kemudian dicampur di tangannya
air ludah itu dengan tanah yang sudah dibacakan Al-Fatihah. Setelah itu ditempelkan di tempat tersengatnya kalajengking. Kata sahabat ini mengatakan, ketika saya tempelkan, orang ini seperti baru terlepas dari ikatan. Kayak orang itu menggigil, nggak bisa, kayak terikat, nggak bisa lepas. Setelah itu plong sekali, kayak ikatan itu lepas. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Setelah itu langsung diberikan upahnya, yaitu beberapa ekor kambing. Akhirnya setelah itu sebagian mereka pengen, ayo kita sembelih, kita kelaparan. Tapi yang ru'yah tadi mengatakan jangan. Sampai kita lapor ke Rasulullah, boleh nggak ini kambing ini kita makan? Akhirnya setelah itu datang ke Rasulullah, tanya, ya Rasulullah, boleh nggak ini kita makan? Maka Rasulullah, makanlah. Dan solong saya diberikan bagian terhadap kambing itu. Menunjukkan apa? Di sini nanti ada pembahasan fikih juga. Boleh nggak kita itu sebagai tukang ruqyah meminta upah dengan upah nominal jelas? Kayak kita itu dokter. Misalkan kita terapis misalkan ya, ahli ruqyah. Kamu kalau mau ruqyah sama saya, sekali pertemuan 500.000 misalkan, enggak itu. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Boleh, karena sahabat ini menetapkan upah. Ya, jadi nggak ada masalah, hukumnya boleh. Jadi intinya kalau seperti ini namanya dinamakan dengan asbab qadariyah. Dinamakan dengan asbab qadariyah. Atau misalkan berobat dengan zaitun atau dengan habatus sauda dan yang lainnya, itu asbab qadariyah. Nah, jadi intinya gini, sebab yang digunakan untuk mendatangkan tujuan, entah itu menolak bala atau menangkal atau untuk mencabut malapetaka yang datang. Itu sebab ada dua, ada yang dhahir, ada yang khafi. Yang dhahir, korelasi antara sebab dengan tujuan kita itu dekat, penyakit atau itu ada hubungan. Kalau yang khafi itu enggak masuk akal, enggak logis. Ya, enggak logis. Misalkan orang sakit, datangkan ayam, cemani, kemudian penyakitnya dipindahkan ke ayam. Ada kan beberapa obat dulu kayak itu sempat viral kan. Gak logis gitu loh. Kok bisa-bisanya dipindahkan ke ayam itu, gimana caranya kan gitu. Gak masuk akal kan gitu. Demikian juga ada orang misalkan kecelakaan sampai remuk tubuhnya. Masuk ke pengobatan alternatif, sehari langsung sembuh gitu. Gak masuk akal kan gitu. Jadi apa gitu, maksudnya sebabnya apa gitu. Nah kalau seperti ini yang nggak masuk akal seperti ini, nggak logis, nggak ilmiah, maka ini berbahaya. Karena kebanyakan itu ada ritual-ritual tertentu. Dan itu yang tidak dibolehkan. Kemudian yang boleh namanya sebab yang dhahir, itu nanti terbagi menjadi dua. Qadariyah, qadar itu seperti dokter. Jadi ada tajribahnya, ada penelitiannya. Dokter atau herbalis itu kan tajribiyah. Qadariyah. Kemudian yang kedua syar'iyah, yaitu syariat seperti Al-Qur'an atau doa-doa dari Rasulullah yang dipakai untuk pengobatan, dan itu bisa. Itu bisa, itu namanya syar'iyah. Nah, jadi di sini ini sebenarnya kita membahas di sini itu masalah sebab. Nah, sekarang pertanyaan di sini, orang pakai raja. Pakai raja, demikian juga dia pakai tali atau pakai apa untuk menolak bala atau untuk mencabut penyakit. Apa hukumnya di sini? Maka kita katakan itu termasuk kesyirikan. Kenapa kesyirikan? Karena nggak masuk akal, nggak logis gitu. Maksudnya itu nggak ada korelasinya. Kecuali, ini fahami ya, kecuali ini perlu difahami karena ini memang berbeda. Nanti akan disebutkan juga oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab setelah itu. Jadi kecuali kalau yang dijadikan sebagai raja adalah tulisan Al-Qur'an. Ya, jadi fahami di sini. Kalau tulisan Al-Qur'an, misalkan orang menulis ayat fa'idza maritu fahuwa yashfin. Ditulis dengan tangan, setelah itu taruh di kertas, kemudian lipat, kemudian dibungkus, taruh di lehernya anak. Nah, kalau kita zaman kita sudah jarang saya melihat. Tapi kalau kita dulu masih kecil seperti itu. Kita dulu ketika masih kecil itu sering dipakaikan kayak gitu sama orang tua kita. Ini boleh nggak seperti ini? Maka fahami di sini ya. Bedakan antara yang tulisan Al-Qur'an dengan yang tulisan selain Al-Qur'an. Kalau tulisan Al-Qur'an itu menjadi masalah khilafiyah di antara para ulama. Kenapa khilafiyah? Karena Allah Ta'ala mengatakan Al-Qur'an itu syifa, obat. Sehingga kalau seperti itu nanti ini masuk dalam asbab syar'iyah. Walaupun pendapat yang paling kuat bagi kita tidak dibolehkan. Tapi ada ulama yang membolehkan. Kenapa nggak dibolehkan? Karena obatnya Al-Quran bukan ditulis, tetapi dibaca. Karena kalau ditulis nanti akan meremehkan Al-Quran, istihanah.
Yaitu karena nanti anak itu ngiler, anak itu bermain kotor, dan Al-Quran itu nanti akan kotor kalau tulisan. Tetapi kalau itu bacaan, nah itu yang boleh bacaan. Ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau tulisan yang nggak jelas maknanya, kayak raja, tulisannya Arab tapi alif, nanti apa harus digambar, ini syirik, ini kesyirikan. Walaupun hukum asal seperti ini itu boleh, tapi ini kesyirikan. Contohnya lagi misalkan gini ya, bagaimana hukum misalkan menaruh tulisan Al-Quran di dalam rumah, kayak kaligrafi, termasuk kaligrafi juga ditaruh di rumah. Ya, tujuannya supaya mendapatkan barokah. Maka kita tahu ini masalah khilafiyah, tapi yang kuat tidak dibolehkan. Karena manfaat Al-Quran bukan ditempel. Al-Quran itu manfaatnya ketika dibaca. Sehingga surat misalkan ayat kursi ditulis, itu nggak ada manfaatnya ditulis. Malah itu akan menjadikan Al-Quran sebagai barang hiasan. Tetapi apakah hukumnya sampai syirik? Enggak. Tidak sampai kesyirikan. Karena Al-Quran sebagai obat. Dan Al-Quran itu barokah. Tetapi barokahnya itu kalau pendapat kita, barokahnya pada bacaan. Sehingga ketika kita baca baru itu akan barokah. Tapi kalau cuma tulis ditempel, tidak, bahkan nanti akan menyanyiakan Al-Quran. Nah, maka di sini nanti kita akan pahami di sini ya, antara kita datang ke dokter dengan kita datang ke dukun, walaupun sama-sama kita meyakini Allah yang mengobati, bukan dokter, bukan dukun. Ya, paham ya? Bedanya jelas nanti dari apa yang saya jelaskan tadi jelas. Orang datang ke dukun, ini asbabnya zahirah. Jelas dokter itu ketika meresepkan obat, logis, ilmiah, bahkan mereka sudah tajribah, bahasa itu penelitian berkali-kali, sampai akhirnya mendapatkan sebuah obat untuk penyakit dia. Dan itu butuh waktu lama. Seperti ini apa hukumnya? Hukumnya boleh. Sedangkan berobat kepada dukun nggak logis, atau dinamakan dengan sebabnya khofiyah, nggak ilmiah. Walaupun dia meyakini Allah yang mengobati, bukan dukun, tapi datangnya dia ke dukun itu ada sesuatu yang tidak logis gitu. Dan ini nggak dibolehkan. Ini nggak dibolehkan. Apalagi sampai ada ritual. Misalkan ritual itu dia harus menyembahkan ini, dia harus membawa ini, itu jatuhnya kesyirikan. Tapi kalau dia itu cuma datang ke dukun, nanti dukun ngobati dengan dukunnya sendiri tanpa kita itu memberikan sesuatu lah masa itu apa, maka itu nanti termasuk syirik asghar, termasuk syirik kecil. Tapi kalau sampai kita memberikan sesuatu, sesajen, walaupun namanya bukan, mereka mengatakan bukan sesajen lah, namanya apalah itu, syarat misalkan itu termasuk kesyirikan. Apalagi syarat-syaratnya nggak logis. Antara dia sakit, misalkan dia sakit, syaratnya apa? Syaratnya dia harus membawa misalkan kembang dari 7 warna. Apa kaitannya antara penyakit dengan kembang? Ya, itu nggak masuk akal sama sekali. Dan itu yang dinamakan dengan syirik. Kalau sudah sampai diberikan, maka itu masuk dalam kesyirikan. Nah, jadi intinya di sini penulis pengen menyebutkan tentang kebiasaan seperti ini. Kalau kita alhamdulillah, kalau saya lihat sekarang dengan berkembangnya teknologi, jadi kita itu perlu bersyukur. Teknologi manusia semakin maju, semakin berkembang, doktrin-doktrin dukun itu semakin hilang. Orang sudah nggak terlalu percaya sama dukun sekarang ini. Beda dengan zaman kita dulu ketika teknologi belum maju. Dukun lebih dipercaya daripada dokter. Zaman dulu. Sehingga orang pergi ke dukun itu lebih percaya daripada pergi ke dokter. Itu zaman dulu. Sekarang itu sudah kayak hilang gitu loh. Sampai sekarang itu ya ini ya, dan ini kenyataan. Banyak, saya perhatikan banyak. Dukun-dukun yang dulu dukun hitam atau ilmunya ilmu hitam itu sudah nggak laku. Sudah nggak laku. Bahkan mereka sekarang namanya bukan dukun lagi, namanya ustadz, namanya kiai, dan pakainya putih-putih gitu loh. Katanya mereka ini kan ilmu putih kita ini, bukan ilmu hitam kan gitu. Sampai ada dan ada kejadian seorang dukun dia punya tempat untuk praktek, sepi, nggak ada yang datang kan, orang tahulah itu dukun itu seperti semakin berkembang ilmu, akhirnya orang itu ngakses untuk belajar itu mudah. Setelah itu dia ganti nama, terapis apalah itu, hati atau apa, nanti obatnya apa, ruqyah syariah gitu. Ruqyah syariah namanya, tapi dalamnya kesyirikan.
Kenapa? Karena kesyirikan sudah nggak laku, dukun itu sudah nggak laku sekarang itu. Orang sudah nggak percaya dengan itu. Kenapa? Karena teknologi semakin berkembang, ilmu mudah diakses gitu. Oleh itu sekarang apa? Pengobatan dukun-dukun itu kayak orang kampung lah gitu. Walaupun memang masih ada, tapi orang lebih percaya sama dokter sekarang. Sudah nggak seperti zaman dulu. Walaupun memang masih ada orang-orang bodoh-bodoh itu kan ya seperti itu masih ada. Misalkan gini, orang pengen cepat kaya, cari orang pinter. Oh, di sana ada orang pinter itu, kalau ke sana cepat kaya gitu itu. Datang ke sana, rumahnya mau ambruk, rumahnya kecil, orangnya miskin. Datang untuk minta kekayaan sama orang ini kan goblok sekali kan gitu. Kalau seandainya dia bisa mendatangkan kekayaan, dia saja miskin kan gitu. Kita datang suruh bayar kan itu. Kok goblok sekali kan gitu. Maksudnya otaknya taruh di mana kan gitu. Kalau dia bisa mendatangkan kekayaan, dia sendiri yang kaya kan gitu. Jadi kan terkadang ya karena nafsu dunia yang terlalu menggebu sampai akhirnya kayak gini pun didatangi gitu. Ya, terkadang yang datang ini kan pengusaha top kan, orang-orang kaya-kaya yang datang gitu. Ya sebenarnya dukun yang datang ke orang kaya gimana bisa jadi orang kaya kan, bukan orang kaya datang ke dukun, padahal dukunnya saja orang miskin kan gitu. Masih ada, kalau masalah harta masih ada, tapi masalah pengobatan dan lain itu sudah hampir hilang. Maksudnya itu seperti kita zaman dulu ya, anak-anak kita waktu kita dulu masih kecil, itu sering kita itu dipakaikan kalung ya sama simbah-simbah kita lah gitu. Kemudian kalau nanti ada sesuatu ya kita ada istilah namanya kesambet. Antum nggak tahu paham nggak sambet. Kemudian nanti kalau ada orang ketika meninggal dunia, supaya kita itu nggak terkena, anak-anak kita itu kalau di kampung saya nggak tahu kalau di sini itu kita itu dioleskan kayak kunir atau bengle itu namanya Pak. Ada juga nggak antum? Itu beras kunir itu supaya apa? Tidak kesambet gitu. Ya kan itu. Demikian juga kayak simbah-simbah. Saya pun kalau dulu sering lihat simbah-simbah itu ya. Kalau sekarang sudah saya jarang lihat. Simbah-simbah itu kalau dia punya dompet, isinya kayak bumbu dapur. Ada bawang, ada lombok, ada cermin, katanya, Masya Allah isinya itu. Duit tapi isinya bumbu dapur semua kan itu. Itu zaman dulu, tapi sekarang itu sudah jarang. Karena orang sudah nggak terlalu percaya seperti itu. Itu alhamdulillah, karena sebab apa? Teknologi yang berkembang. Orang berkembang teknologi itu akhirnya apa? Orang itu logis mikirnya itu, nggak terlalu yang mikir-mikir yang seperti itu. Makanya alhamdulillah kita bersyukur ketika teknologi itu semakin berkembang. Ya, adzan dulu. Nanti kita jelaskan apa maksud yang beliau sebutkan. Ya, kita lanjutkan. Ayat yang beliau dibawakan oleh penulis. Ayat yang pertama atau dalil yang pertama yang dibawakan sama penulis yaitu firman Allah Ta'ala di dalam surat Az-Zumar. Di dalam surat Az-Zumar Allah Ta'ala menggambarkan tentang orang-orang kafir ketika mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka, di mana Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Allah Ta'ala berfirman, lengkapnya saya bacakan secara lengkap ayatnya. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunallah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang kafir, termasuk kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunallah. Niscaya mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan. Jadi anehnya di sini, orang-orang kafir Quraisy mereka meyakini Allah adalah Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, dan yang lainnya. Tapi mereka kalau menyembah tidak mau langsung kepada Allah Ta'ala, tapi mereka menyembah kepada pohon, batu, kuburan. Tapi bukan pohon dan batu yang mereka inginkan, bukan. Tapi mereka meyakini bahwa pohon, batu, kuburan ada titisan roh orang-orang soleh yang dekat sama Allah Ta'ala, sehingga mereka minta kepada kuburan, minta kepada pohon, batu. Bukan mereka meyakini pohon batu itu bisa memberikan manfaat dan manfaat, tidak, mereka tidak meyakini itu. Tetapi pohon, batu, kuburan ada orang soleh, roh orang soleh yang menitis di situ, dan itu nanti akan membawa hajat kita, permintaan kita kepada Allah Ta'ala. Itu jadi syiriknya orang kafir Quraisy seperti itu. Jahiliyah, mereka dinamakan orang bodoh.
Orang bodoh itu maksudnya apa? Mereka tahu bahwa batu, pohon nggak bisa memberikan manfaat, tapi malah mintanya kepada pohon dan batu. Tidak minta kepada Allah langsung, dan itu syirik nanti dalam bab syafaat. Allah Ta'ala bertanya, "Wa in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah." Wahai Muhammad, kalau engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti mereka akan mengatakan Allah. Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah. Coba Muhammad diskusikan sama mereka, yaitu katakan kepada mereka, bagaimana pendapat kalian tentang Tuhan-Tuhan yang kalian sembah? Kuburan, pohon, batu, keris, ake, raja, dan yang lainnya. Kalau seandainya Allah menimpakan kepada saya malapetaka, sakit, musibah, hal hunna kasyifatu durri, tanyakan kepada mereka, mampu enggak Tuhan-Tuhan yang kalian sembah, sesembahan yang kalian sembah, mencabut malapetaka yang sudah Allah datangkan? Mereka pun percaya enggak bisa. Au aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Atau kalau Allah ingin memberikan kepada saya manfaat, kebaikan, bisa enggak sesembahan kalian menghalangi rahmat Allah itu? Tidak juga, mereka pun juga kepercayaan seperti ini enggak bisa. Qul hasbiyallah, katakan wahai Muhammad kepada mereka, cukuplah Allah sebagai penolong saya. Cukuplah Allah bagi saya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, dan kepadanya lah semua orang yang bertawakal, mereka tawakal kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini intinya Allah Ta'ala menggambarkan di sini bahwa sesembahan yang diagungkan oleh manusia selain Allah tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Maksudnya apa? Kenapa kok beliau bawakan ayat ini dalam bab ini? Beliau bawakan ini dalam bab ini. Maksudnya bahwa memakai jimat, memakai raja, memakai cincin, memakai gelang, tujuannya untuk menangkal bala atau mencabut bala yang sudah terjadi. Ini tidak bisa bermanfaat. Yaitu ini tidak akan bisa. Kenapa? Karena yang bisa itu hanya Allah Ta'ala. Maka ketika orang meyakini ini bisa, berarti dia telah bergantung kepada benda ini dan dia lupa dengan Allah Ta'ala. Akhirnya nanti disitulah muncul kesyirikan. Yaitu nanti muncul kesyirikan nanti di situ. Sebenarnya kalau kita lihat ya ayat tadi berkaitan tentang syirik akbar. Ayat tadi berkaitan dengan syirik akbar. Sedangkan orang yang memakai gelang, dia menganggap ini sebab yang bisa bermanfaat, tanpa meyakini bahwa gelang ini secara berdiri sendiri memberikan manfaat dan madarat. Itu namanya syirik asghar. Jadi fahami ya, ini saya gambarkan sedikit. Nanti bedanya, maka kita harus bisa mendudukkan. Kita harus bisa mendudukkan masalah demi masalah. Jadi syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Syirik asghar biasanya itu sebagai sarana untuk syirik akbar. Jadi gini, kalau ada orang dia itu misalkan membawa raja, memakai raja, jimat. Kita tanya keyakinan dia, kamu memakai jimat keyakinannya apa? Kalau dia mengatakan, oh jimat ini bisa mendatangkan kehebatan. Memang jimat itu yang bisa mendatangkan. Jadi jimat itu ampuh ini. Sehingga kalau saya ditembak selama jimat ini ada, nggak mempan. Pokoknya saya ampuh dengan jimat. Ini jimat luar biasa, nggak main-main ini jimat ini. Keyakinan dia bahwa jimat memberikan manfaat dan madarat secara berdiri sendiri tanpa Allah Ta'ala, ini dinamakan dengan syirik akbar. Jadi paham ya, ini namanya syirik akbar. Yang kedua, kalau orang mengatakan, kenapa kamu pakai jimat? Ya, saya itu bergantungnya hanya kepada Allah Ta'ala yang bisa memberikan manfaat dan madarat Allah. Cuma jimat ini sebab Allah memberikan kekayaan bagi saya, sebab Allah memberikan kekuatan sama saya. Allah memberikan saya kekuatan, Allah memberikan kepada saya kesuksesan lewat perantara jimat ini. Fahami ini gambarannya, beda loh antara dua gambaran tadi ya. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka ini masuknya syirik asghar. Syirik asghar. Kenapa syirik asghar? Karena Allah tidak pernah menjadikan jimat sebagai perantara. Dia menjadikan itu sebagai perantara, padahal Allah tidak pernah menjadikan.
Itu namanya syirik asghar. Jadi dan itu nanti banyak loh, praktek seperti ini banyak. Ya, jadi banyak sekali nanti. Contohnya misalkan gini, contoh yang lain ya. Ketika seseorang dia datang kepada pohon atau apalah, misalkan datang ke kuburan, dia minta kepada pohon, minta kepada kuburan. Misalkan gini, misalkan ada orang dia berdoa di kuburan. Makanya sering saya ingatkan ya, kita itu harus detail. Tidak boleh kita hukumi orang dengan global. Kecuali kalau kita itu bicara tentang teori. Jadi bedakan kita itu ya, ada dua masalah. Ilmu teori dinamakan dengan taksil masalah, dengan ilmu penerapan kepada perorangan, hukum perorangan itu namanya taksil. Jadi itu namanya tanzili. Orang kalau ditanya misalkan, orang berdoa minta kepada kuburan, apa hukumnya? Syirik. Itu kalau hukum secara teorinya. Tapi kalau kita melihat ada orang yang sekarang ada orang ini secara praktek kita terapkan kepada orang itu, si A misalkan, namanya si Budi, dia duduk di kuburan berdoa di situ. Apa hukumnya? Tidak boleh hukum global yang kita pelajari langsung kita terapkan untuk orang itu, nggak boleh. Kita perlu rinci. Kamu kenapa doa di kuburan? Oh, saya meminta kepada penghuni kubur, ini orang hebat ini. Saya kalau minta sama dia rizki cepat dikabulkan. Dia bisa mendatangkan saya rizki, dia bisa mendatangkan kak saya anak. Maka kita antum syirik akbar. Antum syirik akbar. Kenapa? Karena antum minta langsung kepada orang ini. Ini syirik akbar. Ya, bisa paham ya? Yang kedua, kalau dia mengatakan kenapa antum berdoa di situ? Oh, saya itu mintanya sama Allah Ta'ala. Saya nggak pernah minta sama si mayit. Saya meyakini Allah yang bisa mengobati, Allah yang bisa memberikan rezeki dan yang lainnya. Cuma ketika saya datang ke sini, doa saya cepat dikabulkan. Karena kalau saya mintanya di depan orang ini, Allah itu cepat mengabulkan doa saya. Nah, pahami ya? Dia bukan minta kepada si penghuni kubur, enggak. Dia mintanya kepada Allah. Cuma dia ada keyakinan kalau di situ cepat dikabulkan. Nah, keyakinan ini namanya syirik asghar. Ini paham ya? Ini keyakinan seperti ini syirik asghar, bukan syirik akbar. Kenapa? Karena dia enggak minta kepada kuburan, tapi dia mintanya kepada Allah Ta'ala. Seperti misalkan ini, saya contohkan ya, antum pakai raja atau jimat. Ada orang misalkan pakai jimat, misalkan pakai raja, cekelan, kalau bahasa kita seringnya cekelan. Supaya kalau kelahi ampuh, main bola, kakinya kayak besi, dan yang lainnya lah itu. Ya kan? Nah, tinggal kita tanyakan, antum pakai cekelan itu tujuannya apa? Oh, ini hebat ini dikasihkan sama si ini, wah ampuh. Saya kalau pakai ini, selama ini ada sama saya nggak akan tertimpa malapetaka dan dia meyakini ini cekelannya itu yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Dia lupa dengan Allah Ta'ala. Ini termasuk syirik akbar. Keyakinan seperti ini syirik akbar. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, saya itu enggak meyakini ini kayak Tuhan. Bukan, ini bukan Tuhan. Saya masih meyakini Allah yang bisa memberikan manfaat dan madarat. Sedangkan raja ini enggak bisa. Cuma, raja itu sebagai perantara saja, supaya Allah memberikan kepada saya kekuatan. Ya, raja, jimat, supaya saya diberikan kekuatan sama Allah Ta'ala. Allah yang memberikan kekuatan, tapi lewat perantara raja, jimat. Kalau seperti ini termasuk syirik asghar. Ya, pahami ya? Bedakan antara dua. Kalau syirik akbar, dia keluar dari Islam, semua amalnya batal, dia neraka jahanam kekal dan abadi. Kalau syirik asghar, dia tidak sampai kekal dan abadi di neraka jahanam, tidak, dan tidak membatalkan semua amal soleh dia. Sehingga bedakan nanti antara syirik akbar dan asghar. Dan itu bagaimana caranya kita bedakan? Yuk kita diskusikan sama orang gitu loh. Kita diskusikan, gak boleh kita itu melihat orang pakai raja misalkan, oh anu syirik akbar, kamu kafir, musyrik. Gak bisa. Kita tanya, kamu keyakinannya apa? Kenapa? Karena beda-beda, antara keyakinan A dan B itu beda-beda. Nah, jadi intinya ayat ini kalau kita perhatikan yang dibawakan penulis, sebenarnya ayat diturunkan untuk syirik akbar, bukan syirik asghar. Sedangkan pembahasan kita ini, aslinya pembahasan kita ini syirik asghar, bukan syirik akbar. Yaitu pembahasan kita itu syirik asghar, bukan akbar. Kenapa seperti itu? Karena memang para sahabat, kebanyakan mereka berdalil dengan ayat yang diturunkan untuk syirik akbar digunakan sebagai peringatan akan syirik asghar. Coba perhatikan bahasa saya. Sahabat
biasa memakai dalil ayat yang Allah turunkan untuk syirik akbar, tujuannya untuk memberikan peringatan manusia akan bahaya syirik asghar. Kalau yang dibacakan itu ayat yang diturunkan untuk syirik akbar, tapi kenapa kok dibacakan untuk masalah-masalah yang ini syirik asghar, sebenarnya itu bukan akbar? Karena sebagai peringatan. Atau dalam bahasa kita namanya saddud dzara'i, menutup semua pintu kerusakan. Ya kan? Misalkan kita ada orang seperti ini, misalkan ada orang dekat-dekat kepada raja, misalkan dekat-dekat kepada kuburan, kayak ziarah kubur, kita larang, nggak boleh. Kalau orang mengatakan, kan saya nggak berbuat kesyirikan itu, tapi itu pintu-pintu kesyirikan gitu. Walaupun itu nggak berbuat kesyirikan, tapi itu pintu bahaya. Semakin kamu dekati, semakin terbuka kesyirikan gitu. Nah, nanti saya peringati orang itu dengan ayat yang Allah turunkan untuk syirik akbar. Saya bacakan. Padahal itu ayat untuk syirik akbar. Tujuannya apa? Untuk peringatan. Sehingga walaupun ayat tadi diturunkan untuk syirik akbar, dibawakan sama penulis sebagai peringatan. Seperti ini kalau dibuka lebar-lebar, nanti akan terjadi banyak kesyirikan. Masalah-masalah seperti ini. Yaitu tentang raja dan yang lainnya. Walaupun tidak semua orang pakai raja mereka berbuat kesyirikan syirik akbar. Misalkan ini ada orang pakai gelang. Kita tanya, kenapa Anda pakai gelang? Oh, ngetren sekarang ini gelang ini gitu. Kan anak-anak muda itu pakai gelang-gelang, pakai tali, ikut banyak sekali talinya itu. Itu kan terkadang cuma ngetren saja kan gitu. Ikut gaya lah, model gitu. Kalau seperti ini syirik nggak orang seperti ini tuh? Nggak ada syirik, dia nggak mempercayai sama sekali itu kan gitu. Cuma ngetren saja gitu. Nah kalau seperti ini kan nggak ada masalah. Berarti menunjukkan apa? Terkadang orang pakai seperti itu banyak yang nggak berbuat kesyirikan sama sekali. Cuma ngetren saja. Tapi ini kalau kita buka lebar-lebar bahaya. Nah itu kenapa kita nggak membolehkan. Hatta untuk laki-laki pakai seperti itu, tali diikat di sini misalkan, nggak boleh. Kalau orang mengatakan, kan saya kan tidak meyakini itu sama sekali, nggak boleh. Karena itu pintu kesyirikan. Jadi ketika itu pintu kesyirikan maka kita menutup. Dinamakan dengan saddud dzara'i. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh penulis, beliau mengatakan dalil yang kedua, an Imran bin Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasulullah melihat ada seseorang di tangannya ada gelang yang terbuat dari tembaga. Apa kata Rasulullah? Ma hadhihi? Ini apa ini? Rasulullah tidak langsung menghukumi. Dan itu perhatikan ya, Rasulullah tidak langsung menghukumi. Kenapa? Tidak boleh langsung menghukumi orang karena sesuatu yang nampak zahir. Gak boleh. Kecuali kalau kita hukum secara umum. Hukum secara umum itu apa? Siapa yang berbuat seperti ini, maka dia seperti ini. Boleh. Seperti dengan hadis. Tapi kalau mengatakan kamu dosa ini, kamu kayak gini, gak boleh. Karena mungkin dia punya alasan. Ya mungkin kalau kita itu tahu alasan dia, mungkin kita itu kalau saya posisi seperti kamu, mungkin saya juga seperti itu. Contohnya misalnya gini, saya contohkan ya. Ada seseorang, teman kita punya teman, maka itu hati-hati. Kalau sudah menyangkut masalah hukum orang, tidak sembarangan. Maksudnya yang bicara seperti ini bukan orang awam. Yang bicara seperti ini itu hanya para ustadz. Ustadz pun gak sembarang ustadz. Harus orang yang mumpuni ilmunya. Menghukumi orang loh kita, bukan menghukumi perbuatan orang. Bedakan antara perbuatan dengan orang. Contohnya gini ya. Kalau orang ditanya, apa hukum minjem uang di bank dengan akad ribawi? Kita katakan hukumnya haram. Sehingga kita katakan siapa yang praktek muamalah harta dengan sistem riba, maka dia pelaku dosa dan maksiat. Ini hukum umum, siapa saja. Pertanyaan sekarang, salah satu dari teman kita yang sudah ngaji, teman akrab kita yang ngaji lama sama kita gitu loh, ketahuan kalau dia itu minjem uang di bank dengan cara riba, dan itu bukan riba, bank konvensional. Antum ketika mendengar kabar seperti ini, apa yang antum sikapi? Oh, dia kurang ajar, dia ngaji lama, ilmunya nggak bermanfaat. Oh, dia pelaku riba, dosa besar dia itu, mungkar, harus kita boikot orang itu, kita tahdzir orang itu kan itu. Nggak boleh seperti ini. Kenapa? Antum belum tanya alasannya apa kan gitu. Walaupun memang itu dosa, oke lah antum lihat dosa di mata antum, tapi mungkin kita perlu alasan kenapa dia berbuat dosa. Rasulullah saja bertanya itu. Maka kita datangi orang itu, kenapa Anda minjem uang di bank kan gitu. Bukankah itu riba? Coba kalau dia mengatakan, iya saya tahu riba. Tapi
saya sudah nggak ada cara yang lain. Misalkan contohnya, misalkan anak saya sakit, harus operasi. Saya nggak punya uang. Saya sudah pinjam ke sana, nggak ada yang ngasih pinjaman saya. Saya sudah berusaha jual aset nggak laku-laku. BPJS saya nggak ada. Saya nggak ada. Saya udah cari kemana-mana solusi nggak ada. Tinggal satu kesempatan. Kalau tidak mungkin anak saya nggak bisa dioperasi, mati mungkin anak saya. Yaitu apa? Saya pinjam di bank. Walaupun saya tahu itu haram, tapi nggak ada cara yang lain selain itu. Coba kalau seandainya antum dengar alasan orang seperti ini, apa yang antum katakan gitu? Antum mungkin akan ya semoga Allah telah mengampuni antum kan, itu alasan yang logis kan gitu. Mungkin kalau saya di posisi antum, saya pun akan seperti itu mungkin kan gitu. Makanya apa? Dengan kita bertanya kenapa, nanti akhirnya kita itu akan memberikan utur. Ya kan? Maka itu Rasulullah bertanya ketika ada orang seperti ini. Rasulullah itu enggak langsung menghukumi, enggak. Rasulullah biasanya tanya dulu, kenapa kamu berbuat seperti ini? Kenapa? Pernah ada suatu ketika ya, Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala bahwa Hatib, ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah, nulis surat kepada kafir Quraisy membocorkan rahasia perang. Rahasia perang gak main-main tuh. Sampai bocor di tangan musuh, habis pasukan Islam. Karena sudah rahasia perang itu gak main-main. Dan itu Hatib bin Abi Balta'ah nulis. Sahabat mulia gak main-main. Rasulullah mendapatkan kabar wahyu dari Allah Ta'ala, langsung akhirnya dikejar surat itu sama Ali bin Abi Thalib, kedapatan. Ketika kedapatan Rasulullah baca, kaget. Strategi perangnya Rasulullah yang itu rahasia terbocorkan di musuh lagi. Rasulullah panggil Hatib, wahai Hatib, ini apa wahai Hatib? Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong jangan tergesa-gesa menghukumi saya ya Rasulullah. Saya mengamalkan itu bukan karena saya cinta sama orang kafir ya Rasulullah, atau saya benci terhadap Islam ya Rasulullah, enggak. Cuma saya masih punya keluarga dan saya punya harta di Mekah. Saya hijrah ke Madinah sendirian. Keluarga saya masih tinggal, harta saya masih tinggal di sana. Saya takut kalau saya tidak memberikan jasa kepada mereka, mungkin keluarga saya dan anak saya, harta saya semuanya dirampas sama mereka. Akhirnya saya terpaksa nulis seperti ini ya Rasulullah. Semoga dengan surat ini mereka akan menjaga anak saya, istri saya dan harta saya. Coba, itu alasan kan itu. Apa kata Rasulullah? Kalau saudara kamu jujur, telah jujur dengan alasannya. Umar nggak terima dengan seperti ini. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya menebas lehernya orang munafik ini. Maka Rasulullah mengatakan, Umar, apakah kamu tidak tahu kalau Allah sudah mengatakan kepada sahabat yang ikut perang Badar, Hatib termasuk sahabat yang ikut perang Badar, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, kerjakan apa yang kalian inginkan karena dosa kalian sudah dihapuskan. Maksudnya apa? Tidak boleh kita menghukumi seseorang gara-gara perbuatan yang nampak. Gak boleh, harus kita tanya alasannya apa. Itu penting sekali. Maka itu setiap kita mendengar kabar tentang saudara kita yang jelek, antum tidak boleh langsung menghukumi. Antum menghukumi zalim. Tetapi antum harus datangi orangnya. Kenapa anda berbuat seperti ini? Ya, jadi harus namanya tabayyun, diklarifikasi. Maka Rasulullah tanya sama sahabat yang dia itu pakai gelang terbuat dari tembaga. Mahadhihi, apa ini? Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, ini saya pakai untuk supaya saya kuat. Supaya saya itu kuat ya Rasulullah. Nah, ketika itu berarti sudah tahu ini salah ini. Maka Rasulullah mengatakan, inziha, lepas. Fa innaha la taziduka illa wahnan, karena gelang ini semakin menambah kamu kehinaan. Semakin lemah kamu dengan gelang seperti ini. Kalau ini kamu sampai mati masih pakai gelang ini, tidak akan selamat kamu selama-lamanya. Dan itu bahaya kalau seandainya orang pakai jimat, pakai raja, pakai susuk yang itu masih terpasang. Biasanya orang seperti ini matinya susah. Bukan berarti karena ampuhnya cekelan dia. Kan banyak simbah-simbah kita dulu ya, dia itu ketika mau mati nggak mati-mati, sampai berhari-hari, berpekan-pekan, gulung kuming nggak bisa mati. Kenapa? Karena dia masih punya cekelan. Cekelan itu macam-macam itu. Nanti biasanya didatangkan dukun untuk mengambil cekelan dia. Nanti kalau sudah diambil cekelannya, mati orang itu. Nah, akhirnya keyakinan manusia, wah hebat cekelan dia, malaikat maut saja nggak bisa cabut nyawanya kan itu. Wah berarti top memang cekelannya itu. Bukan malaikat maut nggak bisa mencabut nyawanya, dia habisi, dia disiksa oleh para malaikat dia itu sebelum benar-benar mati. Sebelum mati sudah disikat oleh para malaikat, memang dipukuli sama malaikat. Bukan malaikat maut nggak bisa gitu. Nah itu kalau seandainya orang mati, kesyirikan masih menempel dalam badannya, wah itu ngeri sekali. Itu ngeri sekali. Sekarang pertanyaan gini, terus bagaimana kalau kita punya cekelan, kita mau bertobat? Misalkan ada orang pernah pasang susuk, paham ya susuk ya?
Orang punya susuk misalkan ya. Ya mungkin perempuan karena pengen cantik, pasang susuk misalkan. Atau laki-laki supaya banyak memikat perempuan, pasang susuk. Ada kayak itu ada. Nah itu kalau ada sih omongan orang-orang itu pemain yang biasanya film-film horor itu. Ya tahulah antum filmnya itu namanya siapa itu awet muda, perempuannya itu muda terus walaupun setting dia sudah tua-tua gitu. Nah itu karena dia itu banyak orang ngomong dia itu pakai susu. Nah, nanti yang susu macam-macam kan itu. Sekarang gini, kalau ada seorang laki-laki, seorang perempuan, dia memakai kesyirikan dalam tubuhnya, bisa susu, paham ya bahasa susu ya? Susu, atau bisa dia itu pakai raja, atau pakai makan ketambur, ya kan? Atau masang besi misalkan di bawah, semacam-macam lah itu. Setelah itu dia ngaji, kenal sunat, taubat. Pertanyaan, terus bagaimana dengan kesyirikan yang masih ada dalam tubuhnya? Yang bisa mengambilkan dukun yang memasang kan gitu. Nah sekarang pertanyaan, boleh nggak saya datang ke dukun untuk melepas? Ya paham ya, karena ini ada di dalam tubuh saya ada. Saya dulu pernah, misalnya ada orang punya seperti itu gitu. Saya pengen datang ke dukun untuk melepas. Kalau dukun yang menanam, kemudian dia yang melepas, itu aman. Amannya itu maksudnya apa? Orangnya itu nggak fatal sakitnya. Karena dukun itu yang memasang gitu. Tapi kalau kita obati sendiri dengan ruqyah dan yang lainnya, itu biasanya nanti berat. Kayak dicabut kan intinya. Nah terus bagaimana? Boleh nggak kita itu datang ke dukun untuk mencabut kesyirikan yang dulu kita pernah berbuat kesyirikan, setelah itu kita bertobat? Nggak boleh. Biarkanlah itu kesyirikan yang sudah terjadi. Tidak boleh diulang lagi kesyirikan dengan datangi dukun lagi. Walaupun tujuannya untuk mencabut, nggak boleh. Terus bagaimana kalau itu ada? Harus kita obati dengan pengobatan yang syar'i. Walaupun memang risikonya berat. Sampai banyak ini kasusnya saya dapatkan bukan hanya 1-2, banyak. Orang-orang yang pasang seperti ini, setelah itu ngaji sunnah, kenal sunnah, kemudian setelah itu dia bertobat, sampai akhirnya dia diruqyah atau dia itu terapi sendiri, itu biasanya memang berat. Sampai akhirnya saya dapatkan beberapa orang gara-gara itu dia menjadi orang indigo. Jadi kayak indranya itu rusak gara-gara itu. Jadi ibaratnya kayak kita itu ada barang di sini, kita copot secara langsung gitu, akhirnya saraf-saraf itu rusak. Nah terkadang saraf rusaknya itu setelah itu jadi indigo. Dan banyak saya dapatkan orang-orang indigo itu dulunya kayak gitu. Padahal masa kecil dia bukan indigo gitu loh. Dia bukan indigo, kenal sunnah jadi orang indigo. Ada juga. Bahkan ada orang perempuan kayak itu, ada perempuan yang dia itu ya masih jahili, ya masih belum kenal sunnah lah gitu, pasang kayak gitu. Setelah itu ngaji kenal sunnah diruqyah. Kayak diruqyah itu kayak dicabut, benar-benar dicabut kan itu. Setelah itu apa? Rusak indranya. Sampai ketika rusak jadi indigo. Jadi perempuan cadaran tapi indigo gitu loh. Dan itu kan mengobatinya lagi penyakit yang rusak, indera yang rusak ini kan indigo itu susah juga gitu loh. Tapi tidak ada cara kecuali itu. Tidak ada cara kecuali itu. Kalau kita datang ke dukun yang telah menanam kesyirikan dalam tubuh kita, itu pun nggak boleh, karena itu kesyirikan yang kedua. Ya, kita berbuat kesyirikan lagi setelah kita bertobat dari kesyirikan. Nah itu kalau kita meninggal dunia dan barang syirik masih ada dalam diri kita, Rasulullah mengatakan maaflah ta'abadan, kamu tidak akan selamat selama-lamanya kamu. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, walahu, dan dikeluarkan Imam Ahmad an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, siapa yang menempelkan, mengalungkan tamimah. Jadi tamimah itu dinamakan tamimah. Tamimah itu dari kalimat tamam. Tamam itu sempurna. Menempelkan apa saja tujuannya supaya kita itu lebih sempurna, lebih kuat, kita itu lebih hebat, lebih ampuh. Nah, itu namanya lebih sempurna. Maka Rasulullah mengatakan, maka Allah tidak akan menyempurnakan orang itu, semakin lemah orang itu. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu, dan siapa yang menempelkan wada'ah. Jadi wada'ah itu jadi nanti macam-macam, bukan hanya biasanya kalau zaman dulu wada'ah itu dari kerang di laut, diambil, setelah itu ditempelkan, bisa di rumah atau ditempelkan di badan, itu bisa. Tapi itu nanti umum, bisa ya itu juga bisa, atau apa saja selama tujuannya supaya menolak bala.
malapetaka bisa hilang, seperti yaitu itu tuh nanti Rasul mengatakan fala wada Allahu lahu, maka Allah tidak akan mencabut malapetaka yang menempel pada dia. Wa fi riwayat dan riwayat yang lain, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, siapa yang menempelkan tamimah maka dia telah berbuat kesyirikan. Kemudian dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma, beliau melihat ada orang memakai tali tujuannya untuk menangkal atau mencabut penyakit panas. Faqata'ahu, kemudian setelah itu dia memotongnya, yaitu Hudzaifah memotong tali itu. Setelah itu baca wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah beriman kebanyakan mereka kecuali mereka musyrik. Ayat ini diturunkan kepada orang musyrik juga, kafir, musyrik, syirik akbar, tetapi dibaca oleh sahabat karena tadi sebagai peringatan. Jadi intinya kalau sampai nempelkan itu sampai ada bentuk penyembahan, maka itu nanti jatuhnya syirik akbar. Tapi kalau tidak ada penyembahan, dia masih meyakini Allah yang bisa menciptakan dan menghidupkan, memberikan manfaat dan madarat, cuma dia meyakini itu sebagai sebab, maka itu nanti jatuhnya syirik asghar. Kalau sudah terjadi, misalkan kalau sudah terjadi, maka bagaimana caranya kalau kita itu qadallah dulu pernah mengamalkan syirik akbar, ya kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Walaupun ngeri, syirik akbar itu mengerikan. Dosa yang paling parah itu syirik akbar, ngeri sekali. Maka kalau kita sudah pernah berbuat kesyirikan, tidak ada cara kecuali kita harus bertobat dengan taubat yang senasu-nasuhalah. Karena ngeri sekali, perbuatan syirik itu ngeri sekali. Kalau sampai belum bersih, belum taubat, meninggal dunia, kekal neraka jahanam. Maka ngeri sekali, kekal neraka jahanam. Dan kita terkadang ya zaman dulu, apalagi kita itu zaman dulu orang awam, kita nggak tahu apa-apa, biasa kita itu mengamalkan seperti itu, kesyirikan itu biasa, apalagi orang-orang kampung. Maka caranya bagaimana setelah kita ngaji, ya kita memperbaiki diri. Maka itu setelah Allah menyebutkan 3 dosa besar dalam surah Al-Furqan, syirik, kemudian berzina, kemudian membunuh. Maka Allah Ta'ala mengatakan wa may yaf'al dzalika yalqa athama, siapa yang berbuat ini dia akan mendapatkan azabnya. Yudha'af lahul azab, azabnya akan dilipat gandakan nanti di hari kiamat, dan dia akan kekal di dalamnya. Nah, siapa yang diselamatkan dari azab ini? Allah menyebutkan 3. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Wa amana, beriman, dan beriman yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa amala amalan sholihan, beramal soleh setelah itu. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, mereka orang-orang yang Allah ganti tulisan kejelekan dengan kebaikan. Nah itu kalau kita pernah mengamalkan kesyirikan, syirik akbar, maka ya kita bertobat. Kemudian setelah itu kita beriman. Maksudnya beriman itu apa? Belajar agama, perbaiki agama kita. Dengan cara kita ngaji, nanti kita kenal, oh ini syirik, ini nggak boleh. Itu untuk memperbaiki iman kita. Setelah itu kita berjuang mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kalau kita bisa mengamalkan 3 ini, maka nanti tulisan-tulisan kesyirikan yang lama akan dihapus sama Allah Ta'ala. Tapi kalau sampai kita membawa kesyirikan di hari kiamat, belum bertobat, maka semua amal soleh kita semuanya batal. Dan nanti orang itu kekal neraka jahanam. Maka itu ngeri, syirik itu nggak main-main. Ya sampai sini, nanti kita lanjut lagi pembahasan yang lain. Kalau nanti di pembahasan yang lain kita akan masuk di pembahasan ruqyah, yaitu ruqyah nanti ada lagi nanti tambahan beliau namanya tamimah, yaitu memakai rajah. Nanti masih ada pembahasan, tapi yang lebih penting nanti pembahasan masalah ruqyah. Ya sampai di sini pembahasan kita.